Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat Natal dan Tahun Baru menjelang 2024. Bukan sekedar pengakuan. 1 Petrus 3 ayat 15 katakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberitakan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Bapak Ibu Saudara sekalian, kata munafik itu adalah apa yang diperkatakan, apa yang diperlihatkan sikap kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi hati kita, sikap kita harus sesuai. Hati kita baik, kita bersikap juga baik, berkata-kata juga baik. Dan sebaliknya saudara, kalau hati kita kurang baik, maka akan keluar apa yang kurang baik dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan." Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai Tuhan adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita, yang ajarannya adalah kasih. Oleh karena itu, lakukanlah kasih dalam hidup kita. Jangan hanya teori bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, kita dikasihi Tuhan, tetapi kita membenci orang lain, kita memusuhi orang lain, kita ada kepahitan kepada orang lain. Tetapi lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan, karena orang akan melihat hidup kita sesuai dengan apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai, itulah yang akan mengubah hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita pun akan berubah. Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Ada perubahan di dalam kasih Tuhan. Yang kedua dikatakan, "Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah orang melihat sikap kita, kelakuan kita, maka orang akan menanyakan kepada kita, "Kok sikap kamu begitu? Sebagai orang Kristen begitu?" Nah, kita harus memberi tanggung jawab. Kita harus menjawab apa yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita kerjalah dengan baik, sesuai dengan perintah firman Tuhan. Lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Kalau orang lain korupsi waktu, korupsi uang, korupsi barang-barang, kita tidak melakukannya. Kalau masuk jam 8 atau jam 9, saudara, kita nggak boleh korupsi waktu dengan excuse dari berbagai hal, tetapi taatilah peraturan yang dari kantor, sehingga orang melihat bahwa kita disiplin karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudara, jangan kita kerja sebagai pasukan 805, masuk jam 8, hasilnya kosong, dan pulang jam 5. Tidak berdampak, tetapi kita harus berdampak baik bagi perusahaan tempat kita bekerja, bagi kita dan bagi keluarga, bagi teman-teman kita juga. Korupsi uang, saudara. Firman Tuhan katakan, kita nggak boleh mencuri. Apapun yang ada pendapatan dalam kehidupan kita, itulah yang kita lakukan. Karena mengandalkan Tuhan, kita pasti bisa. Oleh karena itu, kalau orang tanya, saudara, kenapa orang Kristen tidak ini, tidak itu, kita jawab bahwa itu adalah perintah Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita pun harus berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita melanggarnya, sehingga orang lain akan sak melihat kita melanggar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang di luar sana yang berbeda dengan kita, saudara, mendebat apa yang kita imani, kita percayai. Semua kita harus jawab dengan lemah lembut dan dengan hormat. Kita tidak didesain, saudara, untuk memenangkan debat, tetapi kita memenangkan jiwa. Oleh karena itu, saudara, berapa jiwa yang sudah kita selamatkan? Percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi jawaban kita harus lemah lembut. Lemah lembut itu apa, saudara? Lakukan semua dengan hati yang lapang, hati yang tulus, tidak dengan emosi. Kalau orang lain debat, agama kamu begini-begini, kita tanya lagi kepada dia, agama kamu begini begitu. Akhirnya kita berdebat kusir, tidak ada ujungnya, tidak ada yang menang, saudara. Tetapi kalau kita dengan lemah lembut bahwa kasih Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan dilawat, diberkati,
menjadi berkat untuk sesama kita yang menaranyakan iman kita. Dikatakan juga dengan hormat. Artinya apa, saudara? Kesaksian kita harus dilandasi dengan apa yang ada kita lakukan. Bukan kesaksian dari orang lain, bukan kesaksian dari pendeta lain, bukan kesaksian dari masyarakat lain, tetapi apa yang kita alami, itulah yang ada kita berikan bagi orang-orang yang menanyakan iman percaya kita. Apalagi saudara, kita dibuat-buat. Kesaksian kita dibuat-buat, pernyataan kita dibuat-buat, itu kebohongan. Tuhan tidak menginginkan itu, tetapi hormati firman Tuhan, sehingga firman Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan orang lain akan diberkati olehnya. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat Natal, Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati.